Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Sri Ayunda pada video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework Kode Igniter 4. Kali ini kita masuk pada video tahap ke-6, yaitu membuat file view home admin. Sebelumnya, view dalam model MVC merupakan bagian yang menampilkan desain tampilan dan juga informasi kepada user atau pengguna. Baik, di sini saya sudah membuka project SPP Cendekia saya pada aplikasi Visual Studio Code. Kita buka pada bagian folder app, kemudian di sana ada folder view. Dalam folder inilah kita akan membuat file-file untuk tampilan. Klik kanan, new file. Kita beri nama homeadmin.php. Berikutnya saya akan menulis coding tampilan untuk home admin. Namun tidak akan saya jelaskan terlebih dahulu maksud-maksud dari codingan tersebut. Berikutnya pada folder view, saya sudah membuat folder bernama layout, di mana di dalamnya saya sudah membuat 3 tampilan untuk template. Ada template.php, kemudian ada navbar utama.php dan juga sidebar utama.php, di mana template ini nantinya akan digunakan untuk tampilan-tampilan pada website SPP Cendekia. Kemudian saya juga sudah membuat folder disk dan plugin pada folder public, di mana di dalamnya terdapat CSS, image, kemudian JS dan juga bootstrap. Berikutnya yang pertama kita harus membuat dulu file bernama template.php. Kita harus menulis codingnya dari bagian header, doctype HTML sampai kepada div class wrapper. Kemudian yang kedua kita harus membuat bagian footernya. Di sini saya blok ya. Nah, jadi di template ini pembagiannya tuh antara header dan footer. Yang ketiga, di dalam bodinya terdapat this include dan juga this render section. Yang pertama, this include layout navbar utama. Di sini kita memanggil kode program pada file navbar utama yang berada pada folder layout. Jadi, kita harus membuat coding di navbar utama. Berikutnya, untuk include layout sidebar juga sama memanggil kode program sidebar utama yang ada pada folder layout. Selanjutnya ada this render section content. Render section ini untuk menampilkan kode program yang ada pada layout navbar utama dan juga layout sidebar utama. Jadi fungsi render section itu untuk menampilkannya, kalau include itu untuk menghubungkan. Kemudian dalam penulisan petik layout / navbar utama ini diambil dari file navbar utama yang berada pada folder layout. Begitupun dengan include layout sidebar utama diambil dari file sidebar utama yang berada pada folder layout. Include layout / navbar utama dan juga layout / sidebar utama ini penulisannya harus sama dengan file yang ada pada folder layout. Kenapa kita menulis navbar utama di dalam layout? Karena file yang telah saya buat navbar utama ini disimpan pada folder layout. Kalau navbar utamanya tidak disimpan dalam folder layout, langsung saja kita menulisnya navbar utama. Begitupun dengan sidebar utama. Berikutnya ada render section, di mana di dalam petiknya terdapat konten. Konten ini bukanlah buatan dari programmer, melainkan bawaan dari Kode Igniter 4-nya. Jadi, kalau layout / navbar utama dan layout / sidebar utama itu murni buatan kita atau programmer, beda lagi dengan this render section. Konten itu bawaan dari framework Kode Igniter 4-nya, yaitu untuk menampilkan isi dari navbar utama dan juga sidebar utama. Berikutnya kita harus membuat file navbar utama.php pada folder layout. Di bagian navbar utama yang pertama, kita buat preloader. Fungsi dari preloader ini untuk loading. Jadi, pada saat websitenya direfresh, nanti akan ada loading. Berikutnya,
kita harus membuat bagian navbar. Di sini saya sudah menulis kode programnya. Setelah navbar, kita harus menulis konten refernya. Fungsi dari navbar tentunya untuk menu. Ada menu home, petugas, kemudian siswa, kelas, SPP, dan juga pembayaran. Navbar ini posisinya ada pada sisi atas. Yang namanya navbar pada dunia website itu pasti berada pada sisi atas. Nah, kalau di kelas konten refer ini nantinya tampilan yang akan ditampilkan di bawah navbar. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana nanti hasil dari home admin. Nah, untuk bagian navbar itu adalah menu yang ada di sisi atas ini. Kemudian, untuk bagian konten refer adalah informasi yang ada di bawah navbar. Di sini contohnya ada tulisan dashboard. Perhatikan bahwa di dalam preloader di dalam image terdapat $logo. Nah, $logo ini diambil dari controller. Kemudian ada lagi variabel yaitu $site1, site2 sampai dengan site6. Itu juga sama, mengambil kiriman dari controller. Fungsinya untuk mengaktifkan dari link tersebut. Jadi, kalau posisinya ada di home, maka site yang aktif itu site yang home, yaitu site pertama. Jika kita mengklik petugas, maka menu yang akan aktifnya itu yaitu pada menu petugas. Di sini saya akan mencontohkan bahwa menu yang sedang aktif itu berada pada menu home. Berikutnya di bagian konten refer ada variabel bernama judul navbar. Judul navbar ini diambil dari array yang ada pada controller SPP admin. Nah, di sini ada array bernama judul navbar yang isinya yaitu dashboard. Kita lihat pada tampilan. Nah, di sini ada tulisan dashboard, itu diambil dari array yang ada pada controller SPP admin. Kemudian ditampilkan di bawah navbar. Kemudian yang kedua ada variabel navbar aktif. Variabel atau navbar aktif ini juga diambil dari controller. Ada array navbar aktif di mana di sini isinya home. Bisa kita lihat home ini berada di bawah navbar. Berikutnya, setelah variabel navbar aktif, ada lagi variabel judul navbar sama seperti yang tadi. Berikutnya kita harus menulis kode program pada bagian file sidebar.php. Kalau tadi navbar.php itu menu yang ada pada bagian atas. Kalau sidebar itu menu yang ada pada bagian sisi atau pinggir website. Di bagian sidebar ini, yang pertama kita harus membuat main site kontainernya, di mana di dalam main sidebar container ada brand logo. Brand logo ini untuk menampilkan gambar logo dan nama SPP SMK Cendikia. Kemudian yang kedua ada sidebar. Side pertama ini untuk menampilkan nama. Dari petugas nantinya nama ini dapat berganti-ganti sesuai dengan siapa yang masuk ke dalam website tersebut. Apakah admin, apakah petugas, atau yang lainnya. Berikutnya ada sidebar search form. Search form ini digunakan untuk pencarian, yaitu untuk pencarian data semua tabel yang ada pada menu sidebar. Berikutnya ada sidebar menu. Sidebar menu ini sudah jelas, yaitu menu-menu yang ada pada bagian sisi. Kalau tadi navbar itu menu yang ada pada bagian atas, sidebar itu menu yang ada di bagian sisi. Berikutnya masuk pada file homeadmin.php. File homeadmin.php ini adalah file yang akan berada di antara sidebar utama dan juga navbar utama, yaitu berada pada tengah-tengah. Nah, file inilah yang nantinya akan berubah-ubah. Jika navbar dan sidebar utama itu satu untuk semua, nantinya tidak akan berubah-ubah, yang akan membedakan tampilan adminnya dan juga siswa, yaitu pada bagian isi dari dashboardnya.
Untuk file home admin, dikarenakan sebelumnya kita sudah membuat template, kemudian navbar utama dan juga sidebar utama, sehingga kita hanya perlu menggunakan section dengan cara yang pertama, this extend layout template, yaitu untuk mengambil kode program dari file template yang ada pada folder layout. Kemudian di section content untuk menampilkan kode program dari file template yang telah kita ambil secara berurut. Kemudian ada coding main content, di mana di dalamnya terdapat div class card, yaitu berbentuk kartu yang nantinya di dalam dashboardnya menampilkan ada berapa jumlah dari petugas, ada berapa jumlah dari siswa. Yang terakhir, jangan lupa kita menuliskan this end section. Jika kita membuat section, maka harus diakhiri dengan end section. Cukup sekian video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework CodeIgniter 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.